selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini tanggal 2 Februari 2024, untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim diperkenankan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menghakimi perkara-perkara pidana kasus pembunuhan dengan terdakwa Abidudin Budianto Cecep Sumanto pada hari ini, Jumat, tanggal 2 Februari 2024, jam 10.00 waktu Indonesia Barat, dinyatakan dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan terdakwa untuk memasuki ruang sidang dan menduduki kursi sidang. Petugas telah hadirkan terdakwa dalam perkara ini. Baik, terima kasih petugas. Apakah terdakwa pertama sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan terdakwa kedua? Apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Apakah kepada terdakwa ketiga sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini, apa terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Kami didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa pengacara. Baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwa. Bagaimana saudari penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa bagi yang merencanakan pembunuhan pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mencelakakan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu pada selama 20 tahun. Yang membunuh pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mencelakakan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang merahasiakan pasal 221 ayat 1 KUHP, pidana diancam dalam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sebanyak Rp4.500.000. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah ada pembelaan? Betul, Yang Mulia. Silakan, para penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Setelah diselidiki, terbukti bahwasannya korban adalah pelaku penganiayaan terhadap istri dari terdakwa pertama. Terdakwa pertama melakukan pembunuhan terhadap korban yang karena ingin membela istrinya. Dan hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan? Baik, ada Yang Mulia. Dalam kasus ini, terdakwa memang melakukan pembunuhan terhadap korban karena terdakwa mengetahui bahwa istrinya dianiaya oleh korban. Akan tetapi, terdakwa melakukan pembunuhan sebelum terdakwa mengetahui bahwa istrinya dianiaya oleh korban. Dalam kasus ini, saya memiliki bukti bahwa terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban. Bukti tersebut berupa video CCTV, pisau dapur, dan juga obrolan dari para terdakwa. Baik, sekian dari kami Yang Mulia. Terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Kepada saksi dipersilakan memasuki kursi saksi. Apakah hari ini saudari saksi sehat? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Apakah saudari siap mengikuti persidangan hari ini?
Siap Yang Mulia. Baik, apakah Anda bernama Prihatin? Berusia 23 tahun, bekerja sebagai pembantu di rumah korban? Betul Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, ulangan Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon Anda memberikan keterangan dan mengucapkan yang sebenar-benar. Ada hubungan apa Anda dengan korban? Saya adalah pembantu di rumah korban. Segala sesuatu saya mengerjakan. Saya juga kenal dengan terdakwa. Terdakwa merupakan teman dari korban. Sudah berapa lama Anda kenal dengan korban? 1,5 tahun yang lalu Yang Mulia. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, saksi tolong beritahu kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kejadian itu terjadi. Baik, pada hari itu pukul 10 malam, kebetulan jam pulang saya itu jam 9.40. Saya kembali ke rumah korban karena dompet saya tertinggal sehabis mencuci piring. Pada saat saya sampai di sana, saya segera menuju dapur. Saya sangat cemas saat melihat korban tergeletak di lantai dengan dada tertusuk pisau. Saya langsung berlari keluar meminta tolong dan akhirnya dibantu oleh anak Bu RT. Saking lemasnya, saat satpam datang, saya langsung pingsan. Pada saat Anda pulang bekerja, apakah korban ada di rumah? Tidak ada, karena pada sore harinya korban izin ke saya bahwa dia akan pergi ke rumah temannya, ada urusan. Baik, terima kasih saksi atas kesaksiannya. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah saksi tahu betul bahwa korban pernah melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa? Pada saat itu memang ada cekcok antara korban dan istri terdakwa. Saya disuruh pergi oleh korban pada saat mereka bertengkar. Dan pada saat saya kembali, saya diminta mengobati lebam di pipi kiri istri terdakwa. Lalu malamnya peristiwa itu terjadi. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir hari ini dan siap memberikan saksiannya? Baik Yang Mulia, saksi kedua sudah siap untuk hadir dan sudah siap untuk memberikan kesaksiannya. Pada saksi pertama dimohon duduk kembali. Dan pada saksi kedua silakan menduduki kursi saksi. Apakah hari ini saudari saksi sehat? Alhamdulillah sehat Yang Mulia. Apakah saudari siap mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Tina, berumur 24 tahun, bekerja sebagai buruh swasta? Betul Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudari saksi, ulangi surat saya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon Anda memberikan keterangan dan mengucapkan yang sebenar-benarnya. Apakah benar saksi ada di tempat kejadian pada saat itu? Benar Yang Mulia. Suatu hari sebelum peristiwa itu terjadi, saya sudah merasa aneh dengan gerak-gerik 3 teman korban. Mereka sering keluar masuk komplek perumahan kami karena memang saya sering melihat korban dengan ketiga temannya, jadi saya berusaha untuk berpikir positif. Namun baru tahu kalau korban sedang keluar kota saat itu. Esok malam harinya pukul 9.45, saya berniat ke warung dan melewati rumah korban. Saya melihat mobil hitam tanpa plat terparkir di depan rumah korban. Saya juga melihat ketiga teman korban keluar dari mobil itu. Saya pikir mereka memang ada urusan. Jadi saya tetap pergi ke warung. Pada saat saya pulang dari warung, saya mendengar ada orang yang meminta tolong.
Ternyata itu pembantu korban. Mendengar penjelasan dari beliau, saya telepon Satpam komplek agar dia segera ke lokasi dan menelpon ambulan. Setelah saya menghampiri korban, ternyata korban sudah tidak bernyawa dengan pisau dapur yang berada di dadanya. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tambahan? Baik, ada yang mulia. Tetap ada tuntutan awal, yaitu yang mengacu pada kasus pembunuhan berencana, yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 221 ayat 1 KUHP. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, pada penasihat hukum, apakah ada pembelaan yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia, terdakwa memang terbukti bersalah. Kepada saksi dimohon kembali ke kursi yang sudah disediakan. Selanjutnya pembacaan akan tuntutan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim kedua. Baik, agenda sekarang adalah keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Adul Udin telah sah diyakinkan bersalah dalam sidang pembunuhan terhadap sahabatnya sendiri, telah dijatuhkan pidana pelanggaran hukum yang sesuai pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dijatuhkan hukuman pidana mati. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa ditahan dan barang bukti diberikan kepada pemilik. Untuk terdakwa Budianto telah sah diyakinkan bersalah dalam sidang kasus pembunuhan terhadap sahabatnya sendiri, telah dijatuhkan pidana pelanggaran hukum yang sesuai pasal 338 KUHP mengenai membunuh, dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Bagi terdakwa Cecep telah sah diyakinkan bersalah dalam sidang kasus pembunuhan terhadap sahabatnya sendiri, telah dijatuhkan pidana pelanggaran hukum yang sesuai pasal 221 ayat 1 KUHP mengenai merahasiakan kasus pembunuhan, dijatuhkan hukuman penjara paling lama 9 bulan. Demikian diputuskan permusyawaratan Majelis Hakim Kabupaten Bekasi hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 oleh kami, Gaida Zara Putri, Sarjana Hukum selaku Ketua, Olivia Sarjana Hukum, dan Rakyat Aksan Sarjana Hukum selaku masing-masing anggota. Dengan ini sudah diputuskan sidang ditutup. Pagi hari ini pada tanggal 2 Februari 2024, Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi dengan hasil terdakwa Adul dijatuhi hukuman mati, Budi dijatuhi hukuman penjara 15 tahun, dan Cecep dijatuhi hukuman penjara 9 bulan.